ketemu lagi di Menjadi Kopi Medan. Nah, hari ini spesial banget. Sesuai janji saya di story tadi malam, kita akan podcast bareng. Nah, orang yang saya bilang paling passion banget di kopi nih, Mas Nofrin Situmorang. Susah banget teman-teman, saya udah jadwalin beberapa kali, tapi memang time schedule-nya penuh banget ya Mbak ya. Karena menjadi perusahaan ikan soal. Jadi time schedule-nya padat banget. Tapi hari ini alhamdulillah kita juga sambil live teman-teman. Kita ketemu dengan Mbak Nofrin. Tadi sebelumnya juga saya udah ngobrol, ternyata luar biasa lah pokoknya saya bilang. Seperti yang saya kira lah, orang yang memang punya dedikasi tinggi banget gitu. Mungkin memang profesionalnya juga tinggi, kecintaannya terhadap kopi juga mungkin udah terlalu tinggi. Tapi begitu pun kita akan ulik hari ini teman-teman. Kita akan cari tahu siapa sebenarnya Nofrin Situmorang, apa pekerjaannya sih sebenarnya di sini gitu, dengan mesin-mesin gede ini. Benar ya Mbak ya? Mbak boleh kenalin dulu dong, namanya siapa sih sebenarnya yang benar? Halo, nama panjang. Nama saya Nofrin Situmorang. Sebenarnya Nofrin Handayani Situmorang, tapi teman-teman udah tahu Nofrin Situmorang ya. Nofrin dan waktunya. Sebenarnya saya seorang kapper. Teman-teman tahunya tuh saya seorang kapper gitu, bukan roaster. Kebetulan karena di sini ada mesin roasting dan tugas saya juga harus nge-roasting. Jadilah kayak lengkap aja gitu, paket lengkap, quality control, roaster dan kapper, tapi sebutan yang teman-teman kasih ke saya itu sebagai kapper. Memang saya juga lebih enak aja kalau dipanggil kapper daripada roaster. Tapi kalau misalnya dibilang kayak tukang sampling kopi boleh lah. Oh, boleh ya. Tukang sampling kopi boleh lah. Tapi kalau roaster kayaknya terlalu berat bebannya. Tapi ilmunya belum sampai ke sana. Jadi itu teman-teman, nanti akan kita bahas di season selanjutnya. Setelah ini akan kita bahas. Memang ternyata di kopi itu enggak sesederhana yang kita bayangin, bener ya? Setuju ya? Enggak sesederhana itu teman-teman. Tadi aja juga udah banyak istilah tuh, kapper, roastery, ada lagi sangat banyak banget, dan itu genre masing-masing akan beda-beda istilahnya. Bener ya? Nah, nanti akan saya tanya sama Mbak Nofrin. Tapi sebelumnya Mbak Nofrin, di sini tadi sebagai kapper gitu kan? Nah, tapi ini kan kalau saya boleh tahu, ini kan kafein gitu. Oh iya. Jadi sebenarnya ini kita punya, bisa dibilang kayak pemiliknya. Pemiliknya itu kalau misalnya untuk satu gedung ini tuh ada 3 perusahaan. Jadi kayak sebelah itu untuk saham, forex, futures, Sogi juga. Nah kafein ini kafenya Sogi juga yang punya. Ini sokongnya, jadi kayak Sogi komoditinya apa, kopi gitu. Jadi tapi masing-masing udah ada kepala, pemiliknya satu. Cuman tidak ada keterkaitan. Jadi kalau misalnya kafein mau akalisan kopi, ordernya di sini. Bilangnya tetap order, nggak kasih gitu aja. Karena kita beda, kayak cuman kerja dalam satu gedung saja seperti itu. Jadi Nofrin bukan milik kafein, Nofrin milik Sokong. Oh gitu. Nah itu pertanyaan besar saya dari malam sih gitu kan. Kafein, karena jujur. Kok bilangnya kafein tapi beda gitu. Bilangnya udah jadi kafe, bukan di kafe gitu. Tempatnya aja di kafe. Teman-teman juga sering di kafe yang enggak pas masuk ke dalam baru oh iya sebelahnya kafe dia punya ruangan sendiri. Ada roaster, ada mesin roasting sama bisa cupping. Gak kelihatan dari luar. Dari luar kelihatannya itu kafe. Makanya kafein saya pernah punya pengalaman hidup tidak bisa bilang saya pernah ada di tim kafein gitu kan di Jakarta. Jadi makanya Nofrin di kafein. Ngapain? Apa baru di Medan kan kayak gitu juga Bikin kopi. Bikin kopi juga nggak bisa. Nah itu bikin kopi juga nggak bisa gitu. Jadi sebenarnya yang buat kopi siapa gitu loh. Nanti kita bahas teman-teman. Jadi berarti Mbak Nofrin sendiri adalah orang yang di roasterinya ya. Nah roasterinya lah bisa. Oke, megang roasterinya. Tapi nanti kalau untuk ke kafe sendiri hubungannya adalah sebagai penyedia aja. Iya. Sama untuk ke kafe lain dong berarti kalau kafe lain punya. Kalau ada permintaan mungkin sediakan gitu maunya. Tapi kita cuma sediain ibu karena perusahaan yang kerjasama dengan petani di Gayo kayak pemilik suatu wilayah namanya tuh Wangsa Kopi. Jadi ada saham dari pemilik di sini sama petani di sana. Agak bagus saja kurang tahu. Jadi kopi kita yang support dari Wangsa. Jadi memang hanya Gayo, cuman ada berbagai macam jenis. Jadi kayak wash, honey, wine sama natural. Oh, untuk budaya berarti ya.
Nunggu apa lagi ya? Boleh berarti kan? Jadi nggak tahu nih pertanyaan saya sendiri atau kalian juga bertanya-tanya. Jadi udah jelas banget ya apa kafein dan siapa Nofri Situmorang. Ternyata Nofri Situmorang ya kafein juga memang teman-teman perusahaan lah. Tapi intinya Nofri Situmorang adalah seorang kaper yang dia sekarang juga memegang roastery yang ada di sini di sampingnya kafein. Kalian juga kalau misalnya berkebutuhan dengan kopi seperti yang dijelasin tadi untuk gayu mungkin dia bilang bisa yang terbaik ya. Karena dari sana udah jelas dari ladangnya aja udah terjaga, benar kan? Udah terjaga langsung teman-teman. Jadi kontrolnya pasti lebih ketat lagi lah. Kecuali misalnya kita beli dari umum, dari petani umum itu yang agak susah kontrolnya kan. Kalau ini kan udah kontrak kerjasama, jadi pastinya lebih keren lah, lebih bagus lagi ya. Nah, sekarang gini untuk prosesnya sendiri, Mbak Nofri. Jadi kan tadi saya dengar istilah-istilah kan, ada sangrai, ada kaper, ada roastery gitu kan, banyak banget ya. Ini nggak apa-apa, mungkin banyak penonton kita yang belum paham juga kopi itu apa. Taunya cuma datang ke kedai kopi, keluar dari mesin, kopi enak gitu kan. Sebenarnya yang tadi itu gimana sih sebenarnya apanya ya, sistematis atau urutannya sebenarnya yang benar itu seperti apa gitu? Kalau urutan kopi, kembali lagi kayak saya punya beberapa teman owner coffee shop. Yang sekarang pun dia udah kayak bukan cuma punya coffee shop tapi dia juga udah punya mesin roasting, jadi roasting sendiri. Kalau mungkin tanya kopinya dari mana, langsung dari petani gitu kan. Kenal petaninya, kenal pesannya juga, bukan kayak dari supplier yang nyediain kopi bertonton. Iya benar. Karena kalau dari supplier terkadang dia juga enggak cuma ngambil dari satu tempat. Nah iya benar. Nah jadi dia mungkin ngambil dari petani sini, terus nanti dia bilang nggak itu kopinya kopi karung, kopi gayung gitu kan. Enggak, ini langsung dari petani. Jadi ya, pertama-tama sih ada beberapa teman juga owner coffee shop sebelum mereka akhirnya memilih untuk bekerja sama dengan petani. Mereka kesana dulu tuh. Nah, survei ya. Iya, mau lihat bahannya gimana, dan petingnya bener nggak gitu ya. Yang dipetik cherry merah nggak, kayak gitu petaninya. Karena kan kebanyakan kalau untuk petik yang panen itu ibu-ibu, yang proses bapak-bapak. Ya. Walaupun kalau petani itu kita sudah tahu secara umum, petani itu untuk ilmu sih tidak terlalu banyak dan tidak terlalu luas. Itu sama kayak kita masak. Kayak misalnya Nofri mau masak, Nofri tahu itu dari mana? Pasti dari ibu. Iya benar. Ibu yang ajarin masak. Ya. Jadi begitu juga dengan ilmu dari petaninya. Jadi mereka tahu ilmunya itu turun-temurun. Jadi tidak pernah dapat edukasi langsung dari orang yang memang sudah ahli, yang sudah tersertifikasi. Susah dijangkau juga misalnya. Yang pertama karena mindset mereka agak susah dijual. Kita sudah nanam kopi 100 tahun loh, udah turun-temurun, ini udah berapa kali pangkas, udah berapa kali bolak-balik tanam renovasi, udah kayak gini terus nggak pernah ada yang salah ya. Nah kadang-kadang dengan pertanian kayak gitu agak susah diubah mindsetnya supaya tanamannya itu lebih bagus lagi, lebih kepada menghasilkan cherry yang banyak ketimbang daun yang banyak. Karena kalau kopi, kalau lebih banyak daun, jadi istilahnya nggak dipangkas daunnya itu buahnya tuh nggak mau tumbuh, bunganya jadi nggak mau tumbuh. Jadi memang ada ilmu-ilmunya bagaimana memangkas pohon kopi tadi supaya cherry-nya berkualitas. Nah dari situ kan, jadi teman Nofri juga ke situ dia survei itu, kemudian setelah tahu otomatis harus nyicipin kopinya kan, diproses. Jadi di proses ini kopi juga punya nama prosesor. Prosesor ini orang yang memang sudah tersertifikasi, atau kalau nggak tersertifikasi juga nggak apa-apa, yang penting dia memang ilmu prosesingnya itu dari dulu itu udah dapat. Dari dulu ke hilir benar nggak sih? Benar. Ya dulu ke hilir jadi dia tahu benar. gimana petik cherry, kemudian kan pasti misalnya ada satu ember, gimana cara dia cuci cherry-nya, kemudian fermentasi, kemudian dicuci lagi, pasti menggunakan pulper, terus haler, itu kerjanya prosesor. Nah setelah itu jadi kayak teman-teman itu butuh waktu sekitar 4 sampai 7 hari untuk tahu ilmu kopi itu mau sekolahnya banyak, ilmu jadi harus buang uang sekolah, buang waktu juga, tapi yang akan didapatkan kan setimpal istilahnya ilmunya. Iya benar. Nah jadi udah sampai seminggu jadilah green bean.
Jadi biar kopi hijau yang masih mentah. Benar. Nah, kalau Bang Black bilang beras kopi. Iya benar. Istilahnya Black ya. Black bukan lagi istilah lebih Black ya. Beras kopi Nah, ya. terus dari situ perlu dicicipin kan kopinya. Benar. Ya tahu ya. Itu kerjanya kaper. Nah, gitu. berarti tadi dulu kita potong dulu biar mereka jangan buru-buru kali ya. Berarti tadi ke petani itu harus survei dulu, nggak langsung bisa Enggak, percaya. surveinya lakukan langsung. Oh ya, Iya. ketinggian, bener ya, terus cuaca segala macam ya. Jadi, Suhu, macam-macam, tanah juga. wih, bayangin prosesnya aja untuk yang ke petaninya nggak sesimpel itu teman-teman ternyata. Jadi harus survei, harus tahu segala macam tentang lahan di sana. Terus harus pilih bener-bener nih buahnya bagus dia, karakter pohonnya lebih banyak buah atau daun atau kan. Itu tadi kan. Jadi prosesnya nggak gampang. Itu masih sampai sana. Setelah itu baru tadi prosesor ya. Ada prosesor dulu teman-teman. Prosesor itu tadi tugasnya untuk prosesi kopi, mulai dari biji cherry sampai green bean beras kopi tadi. sampai ke green bean beras kopi tadi itu tugasnya prosesor dengan segala macam sistem di dalamnya lagi. Baru masuk ke cover. Nah, ini di cover teman-teman. Di cover tuh gimana? Tugasnya ngapain? Cover itu nama orangnya, Nah. kayak saya, tapi tugasnya itu menguji cita rasa kopi. Oke. Jadi kayak mencicipin kopi supaya tahu cupping notes-nya apa, rasanya gimana. Karena ya kan ada tujuannya, kita ke lahan, melihat proses. Tujuannya kan supaya kopi ini enak. Benar. Atau enggak. Nah, enak tadi itu ada rasa apa aja sih? Iya. Nah, diulik lagi dari situ. Nah, itulah tugasnya cover. Kalau untuk proses cupping itu agak panjang lagi karena bisa dibilang kayak ada step by stepnya, ngebedain aromanya, aroma pas dia kering, aroma pas baru disiram air panas, kemudian bedain rasa, kemudian aftertaste rasa yang tinggal di belakang lidah, kemudian asamnya tadi, body kekentalannya, uniform nggak dia balance, nggak dia sweetnessnya gimana. Mbak Nopri, tapi sebelumnya maaf nih, saya potong. Jadi di beberapa cupping yang pernah saya ikutin, itu ada gelas kan beda-beda gitu kan. Ini kita kasih tahu ya teman-teman yang baru main kopi mungkin atau baru tahu kopi gitu kan. Itu ada gelasnya beda-beda, terus tingkat kehalusannya beda-beda, dan itu kan seperti itu ya. Jadi sebenarnya proses cupping itu tadi itu untuk mengetahui itu kan. Tapi prosesnya sebenarnya gimana sih gitu loh? Kita cium membedakan ketiga ini tadi atau bagaimana? Nah itu prosesnya apa sih? Banyak yang nanya tuh, tapi ngapain sih gelasnya banyak kali kayak gitu-gitu? Harusnya 5 cup satu jenis, misalnya kayak satu jenis origin. Oke. Nah itu harusnya dikawin dengan wadah 5 cup. Oke. Kalau untuk tingkat kehalusan itu nggak boleh beda-beda, Harus sama. medium Itu coarse, sama, sama berarti. medium, Oh, ya, gitu. sama medium coarse atau medium gitu kan. Kalau untuk jenis roastingannya tuh biasa anak-anak menyebutnya kebanyakan di city. Iya, di City benar. itu city plus, tapi kalau aku bilangnya tuh light to medium, atau paling enggak medium deh, jangan medium to dark. Iya. Nah jadi 5 cup. Untuk standar internasional SCA-nya itu 8,5 gram, airnya 150 ml. Oke. Nah itu standar SCA-nya. Itu SCA-nya ya? Oke. udah standar dari profesional luar negeri. Kalau untuk cupping kita juga ubah karena itu adalah standar bagaimana seorang barista bisa menyiapkan kopi dengan berbagai macam filter, kemudian menghasilkan kopi dengan rasa apa. Standarnya harus di cupping dulu. Makanya di sini poin yang paling penting yang perlu saya terapkan kepada setiap barista adalah barista tuh harus ngerti cupping dulu. Nah, kan iya. Jadi ini agak menjawab di tentang pendekar nih ya. Kadang-kadang begini loh, keluar dari mesin campur susu enak, wah ini mesin enak. Sebenarnya kayak gitu juga teman-teman. Mohon maaf nih, saya bukan mau bahas pendekar atau mau bahas siapapun kalian, tapi artinya proses itu harus benar-benar lah. Supaya nanti nyampe ke orang enak, jadi bisnisnya lancar gitu kan. Kalau enak pasti balik gitu kan. Bukan enak berdasarkan enaknya si barista, enggak, itu dia gitu. tapi harus kembali ke kopi. Nah, Jadi benar. barista harus menyatu ke kopi, bukan kopi yang harus ngikutin teori barista. Benar. Saya setuju banget dengan ini. Setuju banget karena katanya ada gini, ada barista mesin katanya. Tinggal ketik tombol saya. Jadi itu tadi prosesnya teman-teman. Di cupping juga ternyata ada proses yang sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali, bisa dibilang menjadi proses
penentu kalau saya bilang ya, kalau dari pembicaraan Mbak Novri tadi, karena di sana ada proses penentuan kopi itu sebenarnya udah pas atau belum sih gitu. Wah, walaupun sharingnya dari diri yang terbaik dan segala macam. Iya. Ya kan? Bisa jadi nggak seenaknya yang dia bayarkan. Jadi harus dikapin dulu, jangan habis dari ya nih kan kadang-kadang ngeliat gelas kopi dari diri itu cantik ya, warnanya bluish, hijau cantik, nggak ada cacat, langsungin beli aja. Udah pasti enak nih bikin V60, kan? Nah bikin di kafe, rupanya nggak seenak itu kan jadinya kecewa. Makanya harus di cupping dulu sebelum akhirnya kopi dijadiin dengan macam-macam kegiatan. Maksudnya mau difilter kah, mau dijadikan base espresso kah, mau dijadikan kopi susu kah. Jadi nggak amat kabarnya kalau kopi itu selalu di cupping terlebih dahulu sama si barista atau owner coffee shop. Nah, Mbak Novri kalau di cupping, pasti kan mereka ada nih, aku belum pernah di cupping nih. Pas sekali. Sekali promosi. Dikasih badan. Gue baru buka kartu. Jangan, pancing. Ya udah silakan deh. Jadi kebetulan dipancing ya guys. Jadi buat teman-teman memang kebetulan yang belum pernah ikut cupping atau memang kepengen gimana sih cupping, proses cupping, emang pentingnya ilmu cupping ini apa sih, kegiatannya apa aja, tujuannya itu apa. Kebetulan saya lagi buka kelas. Sekali kalau kebetulan saya lagi buka kelas cupping, judulnya Cupping Experience by Novri Situmorang. Di situ kita akan mempelajari banyak hal tentang cupping secara profesional dengan saya tentunya. Nanti akan saya ajarkan bagaimana teknik cupping, bagaimana men-scoring cupping, bagaimana memisahkan cita rasa kopi antara acidity, sweetness, kemudian bitter dan flavornya. Nanti saya juga akan mengajar peserta itu kayak perusahaan kopi untuk keliling dan melihat bagaimana profesionalitas dari eksportir kopi menyelesaikan kopi dari asalan sampai siap ekspor. Nah, jadi kita akan tur ke perusahaan eksportir kopi gitu. Nanti hari ketiga kita akan evaluasi bagaimana yang ditangkap oleh setiap peserta dari apa yang sudah kita jelaskan selama 3 hari. Mungkin nanti boleh dicek Instagram saya di Novri Situmorang, Pak. Boleh diletak di sini, Pak. Itu tugas ya. Nanti Novri Situmorang. Acaranya di tanggal 27, 28, 29, 3 hari. 27, 28, 29 teman-teman masih punya waktu kesempatan untuk mendaftar. Kalau kalian mau pintar tentang kopi, jangan tanggung-tanggung, belajar gitu loh. Boleh ada beberapa kelas yang processingnya, boleh ya. Boleh mereka belajar base espresso. Boleh nggak apa-apa. Ilmu kopi itu memang banyak. Kopi juga mahal, tapi yang didapat itu luar biasa. Yang didapat juga nggak salah-salah, istilahnya kan belajarnya sama profesor. Jadi itu juga teman-teman. Kenapa sih menjadi Kapindonet sibuk banget keliling kopi, cari-cari orang-orang kopi kayak gitu ya? Nah saya kepengennya sebenarnya seperti ini, nggak kemana-mana kita kepengennya apa aja yang jadi bisnis kalau secara marketingnya menjadi bisnis gitu tuh harus benar-benar gitu loh, jangan tanggung, jangan tanggung benar saya jangan so pintar jadinya nanti kan, benar kan? Makanya kopinya diolah salah-salah aja kayak kopi kan mahal. Sama semua orang saya sering bilang, dong belajar kayak gitu. Jadi boleh ikuti, nanti cek aja di Instagramnya Novri Situmorang, nanti ikutin aja. Di sana ada sekolahnya. Mau apa-apa aja nanti bisa dijelaskan. Bisa dijelasin. Oke. Langsung aja cek di sana. Terus teman-teman, Novri gini tentang cupping tadi ya. Saya lanjutin lagi. Cupping itu sebenarnya nilai akhir dari proses cupping itu sebenarnya apa? Tadi kan ada scoring yang gue dengar kan, ada nilai dan ada hal-hal lainnya. Itu apa sebenarnya hasil akhir dari sebuah proses cupping ini? Nah jadi nanti yang dicari itu kompleksitasnya. Jadi kan sudah macam-macam, ada 12 hal yang dinilai. Setelah itu nanti ada penilaian akhir, kompleks nggak kopinya ini. Ada juga teman-teman yang sering tanya sama saya, Pak, kalau misalnya nyujuin yang dinilai dari kopi itu apa ya sama ya? Yang bikin menang kopinya itu apa? Nah, kompleks aja. Nah, tapi beda kalau misalnya di kompetisi. Kalau kompetisi sama menilai kopi di cupping, kadang-kadang kan kayak ada fun cupping, nanti saya jelaskan. Kalau fun cupping itu kan kayak cuma fun aja dijelaskan secara garis besar. Jadi kalau garis besarnya mungkin perlahan aja secara cepat ini. Jadi kayak
memang kompleks. Makanya kalau misalnya memang pengen secara profesional, istilahnya untuk kafe kita udah harus profesional ya, kalau kalian kok ada bisnis di dalamnya ya. Iya, coffee shopnya punya kita sendiri. Kita buka coffee shop, membangun coffee shop, nggak usah muluk-muluk, pasti kan kepengen cuan, kepengen untung dari mana, dari kopi. Nah, jadi pergunakanlah dan gunakanlah kopi itu sebaik mungkin. Jadi nilainya tuh harus benar-benar oke, kita cupping 8,5 gram, 150 air, kita biarin dulu 4 menit. Jadi sebelum disiram air panas tadi 96 derajat, kopinya itu dicium dulu. Jadi aroma itu termasuk dalam cupping notes. Jadi boleh dimasukin dalam cupping notes apa yang didapat. Nah, di situ nanti akan saya ajarkan bagaimana membedakan aroma kopi tadi itu. Jangan kayak larang-larang. Ada jasmine, kopi blossom, ini toasted bread dan segala macam. Cara membedainnya tuh ada. Jadi indra kita nanti Novrin akan menjelaskan bagaimana membedakan penciuman di indra kita di hidung sebelah mana. Nanti akan Novrin supaya kayak apa yang Novrin rasakan tuh bersatu dengan para peserta. Kemudian disiram air panas 4 menit baru boleh diberi. Nah itu aromanya dicatat lagi dan kemudian baru di testing untuk rasanya. Iya, jadi memang ada beberapa kali rasa nyicipin supaya dapat antara asam, rasa dan bodinya. Belum lagi sweetness, uniform dan kompleksitasnya. Terakhir memang yang akan dimulai ada kompleksitasnya. Jadi lihat tapi notes yang udah kita catat-catat tadi itu apa gitu kan. Jangan kayak gini bang, ngalor ngidul. Kadang-kadang ada anak-anak atau mungkin sekalian jelasin deh di luaran anak-anak punya pikiran begini, Novrin. Oh Novrin ya, Novrin jangan dikasih kopi natural atau wine, dia nggak suka tuh. Salah besar, bukan nggak suka. Saya kasih tahu, saya kebetulan nggak minum kopi memang, tapi saya bukan nggak suka sama kopi natural atau wine. Saya nggak suka setiap proses natural yang mengandung fermented ceritanya, tapi dibilang-bilang passion fruit beda rasanya. Jadi bukan karena saya tidak suka atau karena saya mengunderestimate kopi natural dan wine, tidak sama sekali. Bahkan akhir-akhir ini saya pernah dapat tuh kopi natural dan wine yang enak kali loh, wine malah enak kali loh. Ada Novrin baru dikasih enak kali dan Novrin minum. Maksudnya gini, Novrin hanya mau minum kopi yang enak bang, nggak mau minum kopi yang nggak enak. Ini nih orang kalau tahu proses kopi dan membuat kopi yang enak ya gini. Iya, maksudnya jangan punya pikiran si Novrin tuh nggak suka kopi natural atau wine karena asidnya yang tinggi, enggak. Jadi gini, kadang ditanya orang kompleksitas tadi itu gimana? Asid tidak terlalu tinggi, flavor dengan berbagai macam rasa, bodinya tuh yang medium formal, gitu kan? Itulah kopi yang kompleks. Jadi bukan kayak gini. Iya, ini asidnya tinggi kali, terus nilainya dibikin tinggi. Kan ada gitu kopi asam, asid, terus nilai dibikin tinggi. Ya enggak, kalau asidnya tinggi juga nggak enak. Aku pernah dapat kopi asam, punya asam kali, nilainya tinggi ya enggak gitu, nggak gitu bos. Jadi nilai tinggi asid itu memang dia enak, manis dan long after taste gitu. Itu baru yang dikasih nilai tinggi. Pokoknya yang digarisbawahi enak aja, enak. Jangan karena tinggi dibikin aja nilai tinggi, enggak. Asidnya kencang maksudku ya, asidnya kencang dikasih nilai tinggi ya enggak gitu, bukan gitu ceritanya. Yang dikasih nilai tinggi apabila asiditinya itu enak. Beberapa kali gue bilang penting enak, digarisbawahi bos. Tapi gue bilang cukup fair sih, cukup fair. Harus diulang. Supaya diingat, jangan ini ini ada kolom aftertaste sama kolom acidity karena tinggi, bikin aja 8 semuanya enggak gitu, enak enggak gitu. Iya, makanya kenapa gue bilang fair ya, karena intinya nanti penikmat kopi itu sendiri dia akan bayar dengan harga mahal. Iya, jadi ini kalau mau beli, mau pesan lagi, jadi harus dibeli benar-benar. Jadi proses seperti ini teman-teman, saya akan cari banyak orang lagi yang paham tentang ini ya, yang lebih profesional juga mungkin akan kita cari. Iya, banyak banget. Dan Novrin salah satunya. Jadi proses sampai dengan kafe tadi itu ya udah sampai sebegitu jelimetnya teman-teman. Sampai segitu harus benar-benar profesional dan paham banget apa hasil akhirnya yang benar-benar harus sesuai untuk dijual. Iya, jangan karena menurut dia enak, bukan gitu. Jangan menurut selera dia nggak boleh. Kopi yang ikutin dia nggak boleh, jadi kayak nggak selera dia terus bilang nggak enak. Karena selera aku kopi harus pahit nih, kalau nggak pahit gini ya nggak kopi dong, ya nggak gitu juga. Jadi memang dia harus bisa membedakan, makanya nanti belajar di kelas.
sukanya beda dengan memang enak gak enaknya kopi. Ya, jadi harus objektif, jangan subjektif ke panelisnya ya. Nggak boleh. Oke deh, itu tadi sampai proses cupping. Berarti sampai sana itu intinya adalah finalnya adalah kompleksitas ya, ya sampai dengan sana. Berarti setelah cupping ada proses roastery dong selanjutnya. Setelah itu ya. Sebutan untuk roaster. Iya, roaster itu ngapain? Roaster itu. Iya, kan banyak orang tuh barista kerja di coffee shop. Kan taunya dari owner nih kopi ini datang nih, kopi udah datang nih, udah jadi powder, udah jadi bubuk, udah jadi udah bukan padi lagi gitu, bukan beras lagi ya. Nah, jadi tinggal pakai masukin mesin gitu lah. Saya bilang pengembangannya harus ada. Kita nggak bisa punya barista yang gitu terus kan di Medan ini kan. Roaster itu sendiri apa, bagaimana dan apa tujuan akhirnya? Finalnya nanti apa yang harus dicapai di roaster? Mana mungkin bisa jelasin nih lebih kompleksnya. Roaster itu yang roasting kopi. Ya emang maksudnya yang manggal kopi, Bu. Jadi kayak kopi kan dari kopi hijau green bean. Jadi dengan single origin. Jadi berbagai macam jenisnya, ada wash kan, natural dan wine, itu cara roastingnya juga beda-beda. Jadi yang Novin kenal berbagai macam roaster, teman-teman Novin mereka beda proses, beda roasting Kak. Jadi beda origin, beda roasting lagi gitu caranya. Jadi nggak cuma kayak monoton gitu aja, kayak masukin kopi terus ditunggu nanti di 8 menit first press, kemudian ditunggu lagi beberapa detik, kemudian dikeluarin, nggak gitu. Ternyata prosesnya panjang. Ini berdasarkan ilmu yang Novin dapat dari teman-teman ya, bukan ilmu sendiri loh, tapi bukan roaster. Jadi dari cerita teman-teman, kadang mereka main di api itu kayak api digedein, airflow nanti dibuka, ditutup. Nah jadi tujuannya supaya menghasilkan cita rasa kopi yang lebih enak. Jadi kayak kopi itu kan memang melepaskan enzimatik gitu Bang. Jadi supaya dapat sugar browningnya pada saat di menit keberapa. Nah itu kayak roaster, dia udah feeling aja. Jadi memang roaster itu Bang, dia harus menyatu dengan mesin roastingnya, harus. Ini sebagai contoh, misalnya saya sendiri roaster handal di lab saya. Jadi begitu saya diundang ke roastery lain dengan mesin yang lain, belum tentu saya bisa roasting pakai itu. Belum Bang. Jadi memang terus kan terjadi kesalahan. Terus kita jadi gimana kan? Gimana nih kok nggak sesuai dia sama yang memang warnanya benar kayak ada apa gitu, kurang puas ya. Nah karena apa? Roaster itu hanya bisa istilahnya ya, bergaul dengan mesin roastingnya sendiri. Malah kadang ada beberapa teman-teman yang roaster, tapi kadang nggak boleh panggil roaster sih, karena belum terlalu nyatu kali ya. Bukan. Jadi ini kayak menjadi rahasia umum. Dia ngomongin sertifikat, dia kayak agak minder gitu. Iya, jadi kayak nggak punya sertifikat. Kakak jangan panggil aku roaster lah, saya nanti jadi gosip-gosip di luar. Kalau panggil tukang sangrai boleh lah, gitu kan. Roaster tuh bebannya berat. Tetapi bilangnya enggak, sebenarnya sebutan itu kan yang kasih kayak customer. Betulnya customer yang beli beans ya. Terus udah mengakui roastingan abang tuh enak, gitu kan. Kopi yang abang goreng, yang abang panggang tuh memang enak gitu ya. Kenapa? Kalau aku sebut abang roaster, ya kan nggak apa-apa, itu kan sebutan dari customer. Kadang-kadang dia nggak enak, enggak apa-apa, nggak usah itu kayak yang humble gitu ya, yang down to earth, yang nggak mau. Tapi ada juga yang aku Oh ada roaster. Oh ini tolong ya, biar dia tahu nih orang-orang gitu kan, ya gitu-gitu. Enggak ya, kita kan bicara yang ada di depan mata, benar. Aku kan udah banyak. Ketemu nggak sih orang-orang kayak gitu? Banyak. Nah gitu. Nah kenapa orang di sekeliling Novin itu yang memang down to earth, anak-anaknya yang nggak melong, kan Novin nggak usah, padahal Novin yang akuin Bang, kopi hasil roastingan abang itu udah enak gitu. Tapi kembali ke abang sih, terserah abang mau dipanggil apa. Iya terserah kan orang mau panggil apa, yang penting jadi duit sama aku. Itu ya benar, karena bisnisnya aku buka untuk duit, bukan untuk aku dikenal sama semua orang, dikenal sama semua orang. Kalau nggak jadi duit, jadi miskin juga kan. Ya udah. Jadi tadi setelah cupping, berarti kita udah dapat ya, udah dapat cupping tadi, udah dapat apa sih nilai akhirnya gitu tadi ya. Nilai akhirnya dari cupping itu adalah
kompleksitasnya. Jadi lengkap banget ya. Di dalamnya udah harus lengkap. Tapi setelah kopi berarti kita ada proses roaster tadi ya. Iya, roaster. Roaster ya. Berarti kalau roaster tugasnya roaster ya. Manggang-manggang ya katanya. Jadi tadi ada sedikit cerita nanti Mbak Nofri udah ada bilang roaster itu harus menyatu dengan mesin kopi. Ya mesin roasternya ya, sorry. Mesin roasternya ya. Iya, udah langsung terakhir ini namanya. Jadi menyatu dengan mesin. Ada beberapa juga yang beberapa tadi udah sebutin di roaster tuh ada kadang-kadang orang yang belum bersertifikasi tapi bisa roaster. Banyak dan bukan anak kemarin sore. Dan nggak mau dibilang roaster juga gitu kan. Mungkin detailnya terlalu berat. Tapi dia udah diakui sama customer-customernya. Kalau dia bisa ngerosting kopi dan rasanya enak. Karena udah nyatu dengan mesin tadi ya. Iya. Jadi berarti nilai akhirnya kita langsung ambil aja deh. Nilai akhirnya dari roaster itu sebenarnya apa sih? Kan gini nih ada yang bilang, wih kopinya keren, warnanya coklat gitu kan, medium dark gitu kan. Ada yang bilang, wih enggak dong, kalau medium dark nanti kopinya jadi pahit tuh, coklat gitu, agak-agak light lah gitu kan. Iya. Nah sebenarnya apa sih nilai yang paling baik? Masih simpelnya ya. Jadi kayak roaster itu kan tugasnya nyangrai kopi, manggang kopi, tapi kebanyakan dia manggang kopi sesuai dengan keinginan customer. Jadi kalau misalnya kayak tadi ada abang bilang kayak medium to dark, itu berarti memang ada yang minta kopi untuk base kopi susu. Base kopi susu sih biasanya, jadi kayak minta mau supaya tuh pahitnya nendang, terus bodinya empuk, bisa nggak bang? Bisa. Jadi roaster pakai sama SKM, iya. Nah, jadi rasanya mantep kok, kopinya kelihatan gitu kan. Nanti kalau misalnya ada lo buat filter dong untuk K60 atau Kalita kan roastingannya apa? Oh bisa nih, kita bisa bikin City to City Plus atau City Plus gitu kan. Atau biasa anak-anak udah bilang like medium atau medium to dark gitu kan. Customer tinggal sebutin. Tapi kalau ada customer abang suka hati abang lah, yang penting rasanya enak gitu. Boleh. Iya kan? Iya nggak apa-apa. Kadang-kadang ada roastery yang memang dia punya banyak waktu, dia bisa sekalian edukasi sama customernya. Oh gini kak, gini deh, gini bang gitu kan, dia sambil edukasi. Tapi kalau yang nggak punya banyak waktu, siap kita kerjain dah. Jadi itu kebanyakan teman-teman gitu. Tapi dia nggak mau dipanggil roaster, ya udah bilang tadi kan berat beban roaster. Dibilang roaster itu berat karena bisa dibilang tidak punya sertifikat. Terus kemudian kalau saya udah bilang tukang sangrai aja lah bilang, walaupun customernya kan emang roaster ya tadi gitu. Orang emang roasting kopiku enak kok, nggak ada cacat segala macam. Itu kan sebutan kami, oh ya udah apa-apa. Cuman kalau di luar nggak bisa bilang roaster lah, ilmu belum seberapa. Kayak humble aja gitu, down to earth, nggak mau yang macam-macam. Tapi sebenarnya teman-teman banyak, oh kalau mau roasting kopi di sini dia udah bagus gitu. Jadi kayak mulut ke mulut ya. Jadi pesan-pesan bagus itu sampai ke orang-orang. Jadi datanglah ke situ untuk roasting kopi. Nah jadi namanya roaster seperti itu. Sama kayak aku bukan roaster, cuma bisa. Kalau dibilang orang bisa, karena sebenarnya gampang. Trik roasting itu gampang. Masukin ingredient 8 menit pertama first track, tinggal lihat warna untuk gampangnya ya. Secara sistem doang, tapi nggak tahu typing ngeluarin enzimatik dan segala macamnya, sugar brownie nggak tahu. Nah keluar dalam bentuk City dan City Plus udah cantik, dia jual. Nah tapi teman-teman roaster di luar, walaupun dia nggak punya sertifikat, dia udah menyatu dengan mesin, dia udah tahu nih yang keluar apa nih, cita rasanya apa nih, sugar brownie-nya apa, dia udah jamin. Karena apa? Mesin roasting itu miliknya dia, tahu gimana mengakomodasi mesinnya itu mengeluarkan apa-apa saja yang baik kayak gitu. Jadi tadi saya tahu dikit, memang banyak sih kejadiannya kayak gitu. Saya juga dulu pernah pegang beberapa coffee shop kan, memang gitu. Ini bagus ya, cantik ya. Waktu dibikin di kopi kok enak gitu. Iya, karena ada yang kayak gitu kan balik lagi ke cupping lagi. Iya. Cupping lagi jadinya. Prosesnya harus diikutin semua teman-teman. Atau mungkin kebalik nggak sih? Jadi kayak dari petani, prosesor, roaster dulu baru cupper. Kan ke roasting dulu tuh. Saya rasa sih dua-duanya sah-sah aja ya. Cupper bisa di after atau di before-nya. Iya, sama sih. Ya. Cuman kadang-kadang kebanyakan habis roaster dulu baru cupper. Jadi kan di roasting dulu sama cupper, sama roaster. Habis itu yang cicipin cupper. Cuman kadang ada banyak kok roaster yang menggait jadi cupper. Atau kayak teman-teman di luar yang punya coffee shop di sebelahnya roastery, dia habis roasting kopi, dia sendiri yang cupping kopinya, dia yang kulit. Iya benar bisa. Aduh, karena kan ini paling panjang dalam sejarah menjajah kami Medan. Serius? Iya benar. Masa? Boleh lihat di YouTube-nya kita, nggak ada
itu panjangin. Jadi memang ada sampai habis ini kemana? Oh iya benar. Benar Pak, teman-teman. Jadi memang proses kopi itu sampai dengan kita dapat minuman kopi yang paling enak itu ternyata harus sejelimet itu, seribet itu. Jadi ya belajar, ya. Kalau tadi kayak kalau juga ada buka kelas, harus ikutin gitu loh. Ya nggak apa-apa lah kita keluar modal dikit di depan, tapi di belakangnya kita benar-benar ilmu banyak ya. Jadi mau segan-segan, sibuk cari, bener. Nanti sibuk cari duitnya aja, ternyata nggak dapat juga. Orang nggak dapat rasa yang paling benar kan, gitu loh. Rasa yang pernah ada juga nggak pernah. Aduh, jadi juga. Oke teman-teman, itu tadi berarti setelah itu baru kita mulai ke proses selanjutnya. Kalian mau manual atau mau pakai mesin juga boleh. Itu kerjanya barista. Iya, itu barista. Kalau sudah dapat kopi yang terbaik, kayaknya barista sudah sangat terbantu sekali. Iya. Itu tinggal perpaduan rasa aja, gramasi dan penentuan menu di dalamnya. Iya. Nah itu barista tugasnya. Jadi saya datang ke Novrik adalah mengetahui yang tadi, tentang dari petani, cupping sampai dengan roaster. Keren banget hari ini teman-teman. Mbak Novrik makasih banget. Oh iya, makasih ilmunya bermanfaat. Saya sendiri aja masih merasa bermanfaat banget. Dan saya ikut kelasnya ya. Kayaknya ini yang mau ikut dulu. Gimana teman-temannya dah. Kalau kalian mau nanya lagi lebih lengkapnya boleh cek nanti boleh cek di Instagramnya Kak Novrik Sitomorang. Atau boleh langsung datang aja ke Juanda di cafe ini sebelahnya ada roster. Nah di situ ada juga Kak Novrik nunggu. Boleh bikin janji dengan Kak Novrik. Juga nanti kalau misalnya kalian butuh info-info yang lebih lanjutnya lagi kemana ya? Janji aja deh pokoknya. Saya apa ya? Saya buka deh. Nanti mau nanya-nanya langsung boleh gitu kan? Iya, saya bakal sering kayaknya. Saya mau pintar juga soalnya teman-teman. Betul nggak nih aja? Jangan mati dalam keadaan bodoh ya.